Gelar As-Siddiq. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, estafet kepemimpinan Islam diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam. Meski melalui perdebatan yang cukup alot, Abu Bakar adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW yang sangat setia hingga ia diberi gelar As-Siddiq yang bermakna membenarkan. Beginilah kisahnya. Awalnya, Abu Bakar bernama Abdullah bin Utsman, ada pula yang menggalinya Atik karena ketampanan wajahnya. Abu Bakar merupakan orang terdekat Rasulullah SAW yang selalu mempercayai segala perkataan utusan Allah tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar menyatakan masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Puncaknya, ketika Rasulullah SAW menceritakan perjalanan luar biasa Isra Mi'raj pada para sahabat, saat itu Abu Bakar langsung mempercayainya. Kisah Nabi tentang menceritakan perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha itu sontak mendapat cemoohan dari orang-orang di sekitarnya, salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal kala itu mempengaruhi kaum Quraisy untuk mengolok-olok pengakuan Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya datanglah Abu Bakar di tengah-tengah kerumunan orang-orang tersebut. Abu Jahal kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang cerita sahabatmu ini, Rasulullah? Bahwa ia semalam telah pergi ke Baitul Maqdis, sementara pagi ini telah berada di Makkah." Abu Bakar menjawab, "Benarkah itu? Jika benar yang dikatakan Rasulullah itu, maka sungguh ia memang benar dan tidak akan pernah berdusta." Sahabat Rasulullah itu pun menambahkan alasannya, "Aku membenarkan perkataan beliau dan aku membenarkannya meski lebih jauh daripada itu. Aku akan membenarkan berita apapun dari langit, baik di waktu pagi maupun sore yang datang darinya." Atas sikap Abu Bakar itulah Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai sahabatku, engkau adalah Abu Bakar As-Siddiq." Dari kejadian itu, Abu Bakar kemudian menyandang gelar As-Siddiq yang berarti membenarkan, karena ketika orang lain tidak percaya perkataan Rasulullah, dialah yang paling awal mengakuinya. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki kecintaan, ketulusan, kesetiaan, dan kesungguhan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebuah sikap yang terkadang harus menggunakan mata hati untuk memahaminya. Berkat keunggulan Abu Bakar As-Siddiq, itu pula ada salah seorang ulama yang mengatakan Abu Bakar tidak mengungguli manusia dengan banyaknya salat dan puasa, akan tetapi dengan sesuatu yang tertanam dalam dadanya. Riwayat Hakim dan Tirmidzi. Demikianlah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah, ia naik ke atas mimbar dan menyampaikan pidato pengukuhan. "Kini sungguh aku benar-benar ditempatkan dalam otoritas ini, meski aku enggan menerimanya. Demi Allah, sungguh aku akan merasa bahagia seandainya salah seorang di antara kalian yang ada bersedia menggantikan kedudukanku ini. Aku hanyalah makhluk yang mengenal salah dan alpa. Bila kalian melihatku berada di jalan yang benar, maka taatilah aku. Namun bila kalian melihatku menyimpang dari kebenaran,
maka luruskanlah aku. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.